Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah libur sekian lama kita bertemu lagi dengan saya Bu Embun di pertemuan 1 mata kuliah Sistem Informasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, amin. Di pertemuan 1 ini saya akan membahas tentang konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok. Tugas kelompok, jadi nanti kalian membuat kelompok. Boleh berapa aja, sesuai dengan mata kuliah lain saja, jadi disamakan. Yang pertama yaitu setiap kelompok menggunakan distro yang berbeda, menginstal dan memodifikasi distro Linux, mempraktekkan perintah dasar dan sistem distro Linux minimal 5, dan menginstal software melalui paket manager dan GUI minimal 2 software. Jadi kalian mempraktekkan perintah dasar dan sistem distro Linux minimal 5. Boleh distronya apa saja, yang penting sistem operasinya tetap Linux. Boleh Red Hat, boleh apa saja lah, banyak ya distro Linux. Lalu jangan lupa diinstal softwarenya melalui paket manager dan GUI minimal 2 software. Jadi minimal 2 distro Linux. Hasilnya yaitu yang pertama adalah membuat slide untuk presentasi dari poin 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 ini dibuat slide, cara menginstalnya, lalu perintah dasar ketika dipraktekkan hasilnya bagaimana, dan menginstal softwarenya hasilnya seperti apa. Yang kedua, membuat buku dari setiap kelas yang isinya berupa tahapan-tahapan dari poin 2, 3, 4. Buku ini seperti makalah ya. Jadi nanti dikumpulkan lalu dibuat bukunya. Ini nanti dari setiap kelas, berarti setiap kelas, bukan dari setiap kelompok. Ini nanti kita bicarakan saja selanjutnya, yang penting buat slide aja dulu. Yang ketiga adalah membuat video dan di-upload ke YouTube saja. Jangan lupa menyebutkan identitas di description YouTube. Nomor 2 ini membuat buku ini tidak perlu, jadi slide saja. Lalu yang terakhir ini adalah tugas saya. Setiap dosen mengirimkan link, dan buat buku juga tugas saya saja. Jika ada pertanyaan silakan japri melalui WhatsApp. Sekarang kita menuju ke penjelasan tentang materi hari ini. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem operasi. Apakah itu sistem operasi? Yang pertama adalah sistem operasi ini adalah program sebagai perantara antara komputer dengan si user. Itu sistem operasi. Jadi dia perantara. Yang kedua adalah pembantu. Kalau tadi program, sekarang pembantu perangkat keras dalam menjalankan fungsinya. Ada 2 ya. Lalu fungsi sistem operasi yang pertama adalah pengelola sumber daya. Jadi semua sumber daya seperti sumber daya RAM, lalu hard disk itu dikelola oleh sistem operasi. Yang kedua adalah mengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, yaitu tadi sama saja ya. Yang ketiga adalah menyediakan layanan. Jadi layanan seperti pengetikan dengan Microsoft Word atau pengolahan data dengan Microsoft Excel dan sebagainya, itu disediakan oleh layanan sistem operasi. Dapat diinstal berbagai macam aplikasi. Yang keempat, menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan atau pemanfaat sumber daya sistem komputer. Jadi sekumpulan layanan, misalkan si Windows ini banyak aplikasi yang bisa diinstal ya, dan si sistem operasi ini akan menentukan bagaimana penempatan sehingga tepat menggunakan sumber daya dalam sistem komputer tersebut. Tujuan sistem operasi yang pertama yaitu efisien. Efisien ini berhubungan dengan uang ya, uang. Jadi agar efisien, kalau di komputer itu bukan dengan uang tapi dengan space. Space ini adalah ruang-ruang, berhubungan dengan ruang-ruang. Jadi sistem operasi ini akan mendayagunakan ruang-ruang semaksimal mungkin dan membagi-baginya ke dalam aplikasi-aplikasi. Yang kedua yaitu komputer dapat bekerja dalam kode biner. Kode biner ini
sudah dipelajari ya di dalam mata kuliah sistem digital ataupun di mata kuliah struktur data ataupun di mata kuliah PTI. Nah, itu adalah kode biner yang mudah dipahami. Tugas utama sistem operasi yaitu punya dua tugas. Yang pertama mengelola sumber daya, tadi mengelola membagi-bagi sesuai aplikasinya agar cukup dan tidak berlebihan. Yang kedua yaitu penyedia layanan-layanan yang tadi ya, layanan yang dapat diinstal, lalu dapat print, menginstal print, semua layanan tersedia di sistem operasi. Tugas utama sistem operasi yaitu mengelola sumber daya sistem komputer, mengelola secara benar dan otomatis harus efisien, tidak boleh boros ya, dan harus cukup pada semua aplikasi. Sumber dayanya terdiri dari sumber daya fisik dan abstrak. Ini ada dua, fisik dan abstrak. Kalau fisik ini contohnya yaitu keyboard, barcode reader, sebagainya. Ini masukkan, lalu perangkat tunjuknya ada mouse, joystick, light pen, dan sebagainya. Penyimpanan sekunder ada floppy disk drive, tape disk, CD-ROM, perangkat penampil ada layar, LCD, pencetak ada printer, plotter. Nah, ini semua sumber daya fisik harus dibagi-bagi oleh si sistem operasi dengan dayanya atau space-nya. Perangkat komunikasi ada modem, Ethernet card dan sebagainya, memori ada RAM, ada register dan sebagainya, lalu multimedia ada kamera, sound card, radio dan sebagainya, grafis ada scanner, digitizer dan sebagainya, pengendalian proses ada sensor dan aktuator. Ini semua yang ada di dalam komputer harus dibagi-bagi. Lalu kalau tadi fisik, sekarang sumber daya abstrak terdiri dari yang pertama yaitu data. Data itu ada PCB yang mencatat dan mengontrol proses. Lalu yang B ini semafor, pengendalian sinkronisasi. Yang C ini adalah abstrak, ini tidak terlihat ya, kalau tadi kan terlihat. Tabel segmen, PCI, notepad ini di dalam komputernya sendiri ya, jadi tidak terlihat. Lalu berkas file, penyimpanan data atau program. Program ini adalah kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh pemroses. Jenis programnya ada dua, ada utilitas yang berguna dan ada aplikasi. Yang B, sistem operasi sebagai penyedia layanan sebagai extended atau virtual machine. Penyedia layanan ini memudahkan, menyamankan pengguna agar dapat memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Jadi sekumpulan layanan ya, banyak sekali layanan yang dia sediakan. Yang pertama adalah pembuatan program. Jadi sistem operasi ini dapat menulis program yang dapat diakses lewat sistem operasi, lalu membuat aplikasi. Yang kedua, mengeksekusi program. Jadi kita kalau membuat aplikasi itu kita tulis program dulu, baru dieksekusi dengan running dengan F5 instruksi-instruksinya. Yang ketiga adalah pengaksesan perangkat masukan atau keluaran. Nah, ini setelah keyboard lalu mouse itu butuh yang namanya driver ya. Jadi mungkin kalau tidak ada driver beberapa bisa, beberapa tidak bisa. Itu si sistem operasi ini akan mengatur sehingga dapat diakses. Yang keempat ini pengaksesan terkendali terhadap berkas, file-file ini akan dikendalikan pengaksesannya. Jadi kecepatannya, lalu dayanya, lalu space-nya akan dikendalikan oleh si sistem operasi. Yang kelima, pengaksesan sistem. Nah, ini jika dipakai bersama, ini jaringannya juga sistem operasi harus membagi-bagi sehingga tidak lag gitu. Yang keenam, deteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan. Nah, ini kesalahan-kesalahan atau error diberikan tanggapan sehingga tidak berdampak kepada aplikasi-aplikasi yang sedang diproses. Yang ketujuh, akunting. Akunting ini mengumpulkan data statistik lalu monitor sehingga waktu tanggapnya itu cukup. Konsep utama sistem operasi yang pertama itu proses. Proses ini adalah proses suatu program yang sedang dieksekusi. Lalu ada juga program itu sendiri, program counter, stack pointer, register, dan semua informasi yang ada pada eksekusi tersebut. Itu adalah proses. Jadi proses misalkan kita
sedang mengklik Microsoft Word atau apa, itu sedang loading ya, itu namanya sedang dieksekusi programnya. Yang kedua adalah file. File ini sekumpulan informasi yang saling berkaitan. Jadi di dalam file ini ada informasi yang dibuat oleh si usernya atau pembuatnya. Lanjut, yang ketiga yaitu system call. System call adalah instruksi tambahan sebagai penghubung dengan program pemakai. Ini instruksi-instruksi yang mungkin nanti jika error atau apa dia akan berhenti sebentar, jadi menginstruksikan untuk berhenti sebentar karena mungkin berat pekerjaannya. Yang keempat, sistem program, kumpulan dari sistem yang banyak untuk menyelesaikan masalah umum, masalah-masalah tadi ya, seperti error, seperti lag. Jadi ada sistem programnya, itu konsep utamanya. Konsep utama juga sebentar, kita lanjutkan. Menurut Stalling, sistem operasi mempunyai 3 sasaran, yaitu kenyamanan. Harus lebih nyaman memakai sistem operasi. Kita lebih nyaman bisa pakai Windows ya. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi ini penggunaan sumber dayanya harus efisien. Jadi asalkan data-data di komputer tidak terlalu banyak, nah itu sistem operasinya akan efisien. Yang ketiga yaitu mampu berevolusi. Mampu berevolusi mengembangkan sistem operasi, lalu sistem operasi ini memudahkan pengembangan, pengujian, dan pengajuan fungsi yang baru tanpa mengganggu layanan. Jadi jika ada aplikasi masuk, itu tidak akan mengganggu layanan yang sudah ada ya. Generasi perkembangan sistem operasi yang pertama, generasi pertama tahun 45-55 disebut vacuum tubes. Ini sistem komputasi elektronik menggantikan ide mesin komputer mekanis. Yang kedua disebut dari tahun 55-65 transistor dan sistem batch. Job dikumpulkan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi, ini batch namanya. Lalu generasi ketiga 65-80 ada multiprogramming, ada spooling, dan ada time sharing. Multiprogramming ini adalah banyak program lalu dipartisi menjadi beberapa bagian. Spooling ini adalah diakses secara simultan. Simultan ini segera, yaitu dengan cara menyediakan partisi memori. Time sharing ini bisa berbagi ya, bisa membuka banyak aplikasi. Lalu mempunyai satu terminal online. Generasi keempat tahun 80 sampai 2001 PC atau personal komputer. Nah, ini yang kita kenal ya. Yang dulu-dulu kita kenal. Sampai tahun 2001 ada network operating system untuk jaringan komputer, lalu distributed operating system untuk jaringan komputer. Jadi bisa didistribusikan, bisa di-sharing dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan dan nanti dikumpulkan di MyBase. Jawabannya saja berupa link Google Drive ya. Sekian penjelasan dari saya. Lalu nomor 1, nomor 2, lalu nomor 3 dan nomor 4, kemudian nomor 5. Saya akhiri dulu. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Jika ada mungkin yang belum dapat dipahami, silahkan dijapri. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.